Pernah nggak sih lo dihujanin beberapa pertanyaan yang sangat membunuh mental? Ya kayak kalau masih kuliah ditanyain kapan lulus. Kalau udah lulus ditanyain kerja apa sekarang. Terus kalau udah kerja bakal ditanyain kapan merit. Dan kalau udah merit lo bakal ditanyain udah punya momongan atau belum. Dan pertanyaan kayak gini nggak bakal ada habis-habisnya. Sampai kalau lo udah tua mungkin tetap ada yang nanya ntar, lo mati kira-kira bakal masuk surga atau neraka? Haha, sebadut itu kita di depan kita. Dalam hidup, lo hidup bukan sekedar untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang gak penting lo jawab. Karena gak semua pertanyaan wajib dijawab. Memang benar kalau gak dijawab segan, dan kalau dijawab juga susah. Tapi ya kira-kira mau jawab apa? Karena apapun yang kita jawab mungkin gak bakalan merubah keadaan. Tapi menariknya, hampir semua orang suka menanyakan hal-hal yang belum dicapai oleh orang yang ditanyanya. Padahal mereka tahu keadaan kita kalau kita belum mencapai hal tersebut. Mereka seolah-olah kayak pengen mengukur capaian kita untuk jadi perbandingan di hidupnya. Makanya gue bilang tadi, nggak semua pertanyaan wajib kita jawab. Alasannya juga kalau pencapaian kita lebih dari mereka, itu akan menjadi sesuatu hal yang bakal bikin mereka merasa tersaingi. Dan timbullah rasa iri hati, bahkan terburuknya muncul rasa dengki ke kita. Seolah-olah jawaban terbaik yang mereka pengen adalah kita harus selalu berada di bawah capaian mereka. Tapi coba dulu deh kita tanggapi positif. Mudah-mudahan aja yang mereka butuhkan jawabannya adalah apa alasan kita kok belum juga tercapai hal yang mereka tanyakan, dan mereka pengen ngebantuin kita. Cie terlalu positif. Tapi bukan ini yang pengen gue sampaikan. Coba jawab aja dengan jawaban yang ringan, yang kira-kira gak bakal munculin celah pertanyaan-pertanyaan baru. Dan pertahankan kestabilan mental lo supaya gak terganggu dengan pertanyaan-pertanyaan tersebut. Caranya gimana? Ya udah, misalnya aja nih, kalau ada yang nanya ke gua kapan nikah, gua bakal jawab, semoga tahun ini. Kalau nggak memungkinkan, ya tahun depan sampai gua bener-bener nikah. Selesai. Nggak semudah itu, Ferguson. Haha, oke. Anggaplah dia ngasih pertanyaan lagi kayak, udah ada calonnya, lo tinggal jawab udah, tapi masih dirahasiain. Tunggu aja ntar undangannya ya, jangan lupa doanya. Jadi itulah contoh dari pengalaman gua kalau ditanyain hal yang demikian. Dan setelah gua jawab sampai situ, udah dia nggak bisa nanya apa-apa lagi. Udah gua tutup peluangnya, antara udah puas atau nggak ada celah untuk nyambung buat lanjutin pertanyaannya soal itu. Emang dia bisa nanya apa lagi? Di sini gua juga pengen nyampein kalau lagi menjawab pertanyaan-pertanyaan kayak gitu, usahakan dengan ekspresi yang santai, karena kalau lo dengan tegang lo bakalan belepotan ngejawabnya, bahkan kelihatan kayak lagi ngasih alibi doang yang belum terbukti kebenarannya. Karena ekspresi santai juga menandakan kalau lo berhasil mempertahankan kestabilan emosi lo ketika dihujani pertanyaan-pertanyaan yang merusak mental lo. Tetaplah melatih diri lo supaya tetap tenang, supaya lo kebal dengan hal itu. Karena gue punya pandangan sendiri soal pernikahan, dan ini yang gue alami bahkan menjadi hal yang pada umumnya dialami para pemuda yang di fase usia pernikahan. Mapan dulu baru boleh nikah. Mau dikasih makan batu ntar anak orang. Kebanyakan mapan bagi orang-orang dimanai dengan tercapainya cita-cita ekonominya. Udah beli rumah, mobil, dan sebagainya. Coba secara logikanya aja kita hitung-hitungan aja nih. Gaji orang pada Indonesia rata-rata umumnya berkisar 5,06 jutaan per bulan. Ini gua ambil data dari UMR Jakarta tahun 2024. Anggap aja harga rumah yang kecil berkisar 300 jutaan, mobil 120 juta, terus biaya pernikahan dan resepsi kisaran antara 30 sampai 50 jutaan. Terus anggaplah rata-rata umumnya orang Indonesia bekerja dari setelah mereka tamat SMA atau SLTA sederajat sekitar usia 17 tahun. Dalam setahun ada 12 bulan dan kita kalikan misalnya gajinya 5 juta per bulan dikali 12 bulan
sama dengan 60 juta per tahun pendapatannya. Rata-rata orang Indonesia menikah pada usia 21 sampai 30 tahun. Kita ambil aja deh usia tertuanya 30 tahun. Jadi 30 dikurang 17 sama dengan 13 tahun dikali 60 juta, hasilnya 780 juta selama 13 tahun. Jadi total biaya beli rumah 300 juta ditambah beli mobil 120 juta dan biaya nikah 50 juta adalah 470 juta. Total yang lo dapatkan selama 13 tahun tadi adalah 780 juta dikurang total biaya beli rumah, mobil dan nikahan, sisanya 310 juta. Tapi wait, ini belum dipotong biaya kebutuhan hidup lo selama 13 tahun ya, dan kebutuhan-kebutuhan lainnya. Oke deh, kita lanjut hitung lagi aja ya. Anggaplah sebulan biaya hidup lo udah paling irit nih sebesar 1,2 jutaan. Dikalikan 13 tahun ada 156 bulan. Totalnya adalah 187,2 juta. Jadi 310 juta dikurang 187,2 juta. Jadi sisa keuangan lo 122,8 juta. Jadi dari perhitungan kita tadi bisa kita simpulkan ini bakal cukup kalau lo gaji per bulannya 5,06 juta per bulan atau setara UMR Jakarta tahun 2024. Terus lo nabung selama 13 tahun yang tiap bulannya cuma lo keluarin 1,2 juta aja untuk biaya hidup lo. Jadi realistis aja ya. Menurut gua ini kelamaan dan susah untuk dilakukan. Emang doi sanggup nungguin lo selama itu, dan emang lo sanggup hemat selama itu? Tulis di kolom komentar kalau ada yang sanggup kayak gitu ya. Haha, sekalian adu nasib gitu loh. Jadi mapan menurut gua adalah kalau lo udah siap mental buat nikah, pikiran lo udah matang untuk jadi pasangan orang seumur hidup, terus mental lo udah tahan banting dengan apapun keadaan nantinya, terus lo udah pinter ngatur keuangan, dibuktikan selama ini keuangan lo selalu cukup dan udah nyiapin juga beberapa dana untuk persiapan nikah. Secara sederhana itulah mapan yang ada di pandangan gua. Selama lo berusaha mencari dan memanajemennya, jangan pernah takut bakal kekurangan. Karena kata orang tua dulu, kalau nikah rezeki lo bakal nambah, apalagi lo punya anak. Ingat pepatah dulu mengatakan banyak anak banyak rezeki, dan lo pasti percaya Tuhan kan? Ngapain lo takut? Bantu orang tua dulu baru nikah. Nah, gua sempat bingung juga nih, tapi inilah yang sering kita dengar dari orang-orang terdekat kita. Menurut gua, membantu orang tua, terutama kalau lo cowok, itu menjadi kewajiban lo sampai mati. Jadi gua juga bingung dengan statement orang-orang yang punya mindset kayak gitu. Bantu orang tua dulu baru nikah. Emang siap nikah lo bakal stop bantu orang tua? Emang patokannya lo baru boleh nikah gimana sih dengan kalimat itu? Kan membantu orang tua kewajiban sampai seterusnya, bagaimanapun keadaan kita nantinya. Ya jadi mikir gitu sih gua. Karena gini, menurut pribadi gua nih, nikah itu hal yang pasti bakal lo hadapin juga nantinya. Jadi menurut gua nggak masalah kalau lo udah siap, lo mau nikah, ya udah disegerakan aja. Juga untuk menghindari hal-hal negatif yang nggak diinginkan tiap orang tua, terutama orang tuanya si cewek nih. Lo pasti paham maksud gua. Jadi pesan gua, pastikan kita bukan orang yang punya mindset warisan. Mindset warisan maksud gua di sini, kita itu berpikir dengan pola pikir orang lain dan gak bisa ngembangin apalagi menyesuaikan dengan keadaan dan kemampuan kita sekarang. Tetap pertahankanlah kestabilan mental kita, biarpun kita diserang dengan pertanyaan-pertanyaan yang berpotensi merusak mental dan mood kita. Ibarat pohon, selalu pupuk dan rawat dengan baik sehingga mempunyai akar yang kuat, nggak mudah diterpa angin kencang, dan bisa tumbuh dengan baik sehingga bisa menjadi salah satu sumber kehidupan bagi yang lain. Oke, jadi itu aja dari gua, semoga bermanfaat. Salam hidup cerdas. Seperti biasa, terima kasih.